Alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad wa khassa la ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan ittaqaha liyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh muwaddihi tariqil huda wassidad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh dan tokoh ulama Banten, Dewan Majelis Dewan Pertimbangan MUI Banten, Profesor Dr. Sibli Sarjaya. Tadi ada orang tua kita Pak Dr. Kiai Ahmad Romli, Ketua Umum MUI Bapak Dr. Haji Fazal Hisham, dan seluruh pejabat di lingkungan Provinsi Banten, seluruh pengurus MUI Provinsi Banten dan juga pengurus wilayah se-Provinsi Banten. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi saya bangga bahagia diundang ke MUI tingkat provinsi untuk mengisi acara ini. Tapi di sisi lain juga saya rada sedikit ribet karena ngomongnya di depan ulama. Pangeran juga rada ribet maksudnya. Kalau ngomong di kalangan grassroots kan enak kita ngomong apa aja. Ini perlu hati-hati banget. Tapi intinya mah ini acara lagi ini udah selesai. Sudah selesai. Sudah terjadi kesepakatan. Sudah ada janji dari beliau tadi bahwa MUI menjadi partnernya langsung dengan partner wakil gubernur. Selesai barang. Dan yang kedua anggaran, itu paling pokok, dijamin anggaran tahun depan naik. Itunya di situ. Tapi lagi-lagi hidup ini nggak bisa diukur semua dengan urusan duit dan bersandar kepada makhluk, Pak. Apalagi kalau mengutip syairnya Syekh Abu Madian, seorang ulama sufi Andalusia. Wa ma laddatul 'aishi illa suhbatul fuqara humus salatin wassadat wal umar. Tidak ada kelezatan hidup ini kecuali ketika bisa bergaul dengan orang-orang fakir. Fakir di sini orang-orang yang selalu iftiqor ila Allah, tidak lagi bersandar kepada makhluk apalagi pada benda, kecuali fakirnya hanya ila Allah, tidak kepada yang lain. Mereka inilah yang disebut dengan as-salati, para penguasa, wasada, para tokoh, wal umarok, dan para pemimpin manusia dan kemanusiaan menuju kepada tujuan hidup yang hakiki. Tadi Profesor sudah sedikit banyak menyampaikan prolog tentang halal bihalal, latar belakangnya, dan juga sudah tadi disampaikan. Intinya kita pada ini persoalannya adalah memperkelas silaturahmi dan merajuk ukhuwah. Ini bukan perkara gampang, tapi ini perkara penting. Perkara penting, perkara strategis, mudah diucapkan, sulit dilakukan. Itu masalah. Ngomongnya gampang, karena ada persoalan
yaitu persoalan ego dan kepentingan kita masing-masing, sehingga sulit kita bisa merajut ukhuwah itu. Apalagi ketika seseorang merasa lebih dari yang lain. Dasarnya harus dimulai dari kesetaraan, baru lancar yang namanya silaturahim dan merajut ukhuwah itu. Kalau ada yang merasa paling, itu sulit. Kita aja bersaudara, kadang-kadang yang kita datengin yang kita anggap tertentu, yang kita anggap penting, padahal apa orang lain gak penting. Semua kita ini punya peranan penting dalam hidup. Orang Nabi yang sudah mengingatkan, innama turzaquna wa tunsuruna bi fuqaraikum. Kalian itu, kata Nabi, orang-orang besar, para penguasa, orang kaya, itu dikaruniakan rezeki Allah itu lewat siapa? Itu dengan orang-orang fakir, bi fuqaraikum. Begitu, makanya saya gak usah main dalil sebenarnya, ini tukang dalil semua. Ketemu tuh Pak, semuanya dasarnya itu. Makanya kalau udah merasa lebih dari yang lain susah. Di Islam itu memang ya betul-betul kita masih memahami betul bahwa tidak ada sebenarnya di antara kita yang hidupnya lebih penting dari orang lain. Tidak. Itulah kenapa Islam dalam urusan silaturahim dan ukhuwah itu punya idiom tertentu, punya istilah yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa istilahnya? Silaturahim, hubungan yang didasarkan atas dasar kasih sayang. Bukan hubungan didasarkan atas dasar untung rugi. Kalau bicara untung rugi itu lebih kepada persoalan mengambil, tapi bicara kasih sayang, bicara memberi. Dan Quran, kalau kita bongkar semua ayatnya, kalau beliau tadi bilang memang tidak ada di Quran perintah minta maaf, memang adanya adalah memaafkan. Sama di Quran itu, kalau bicara tentang orang baik di Quran, itu cuma satu sebutan yang selalu melekat. Apa? Alladzina yunfiqun, orang yang berinfak. Al-Baqarah ayat 3 menyebutkan yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun di sini. Orang yang bertakwa itu orang yang selalu memberi. Al-Baqarah 177 itu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi bil qurba wal yatama. Lagi-lagi untuk Allah membuat parameter ketakwaan seseorang, nomor 2 di situ prinsipnya adalah memberikan sebagian hartanya dengan sukarela, memberi. Ali Imran 132, 134. Wasarimu itu ujungnya sebutkan itu orang yang bertakwa. Siapa mereka? Umidat bil muttaqin alladzina yunfiquna sisarra wad dharra. Memberi, bukan menerima. Gagalnya rajutan silaturahim, rajutan ukhuwah dan putusnya hubungan itu karena lebih banyak orang berharap ketimbang memberi. Lebih senang menerima ketimbang memberi. Ini negara kita 350 tahun, walaupun sekarang dikoreksi bahasa 30 tahun kita dijajah. Masya Allah. Dulu orang tua kita, para pejuang kita, sampai kita merdeka tahun 45 dan bersatu mempertahankan kemerdekaan, itu pola pikir dan sikap mereka adalah memberi. Mereka memberikan apa yang mereka bisa berikan buat negara ini, buat bangsa ini. Gak berpikir mereka bakal dapat apa. Apakah mereka menikmati kemerdekaan? Tidak. Mereka hanya berpikir memberi agar bangsa ini tidak terjajah. Dan kita berhasil karena mereka memberi. 78 tahun sudah kita merdeka sekarang, yang dicita-citakan masyarakat adil dan makmur. Kenapa sulit diwujudkan? Karena ternyata sekarang lebih banyak orang mengambil ketimbang memberi. Itu persoalan. Hatta rumah tangga kita akan ada yang namanya sakinah di rumah tangga kita kalau masing-masing pihak di antara dua suami dan istri hanya berpikir memberi bukan menerima. Kalau sudah menuntut untuk dilayani, susah rumah tangga bakal dapat sakinah. Ketika suami hanya berpikir dan fokus apa yang harus saya berikan kepada pasangan saya, lalu istri pun hanya berpikir apa yang harus saya berikan kepada suami saya,
akan terwujud di sana pemenuhan hak masing-masing pihak. Itu kuncinya. Yang kedua, bicara kasih sayang tadi. Itu nggak mungkin terjadi yang namanya memberi tanpa dilandasi dasarnya kasih sayang. Kalau tidak kasih sayang ya temporer, Pak. Caleg itu biasa memberi, tapi kan waktu mau pemilihan itu. Masa iman kita diletakkan 5 tahun sekali, beriman dan 5 tahun kan enggak. Kita kan dari orang bertakwa itu kan pengennya terus berkesinambungan sampai itu nyampe. Jadi memberi ada sebabnya. Yang dibenarkan bisa memberi karena ala hobi. Dasarnya adalah karena memang senang. Dan relasi kita disebut dengan hubungan kasih sayang. Yang mewajibkan itu adalah Allah yang sifat dan namanya yang paling akrab dengan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi yang membawa ajaran agama ini pun adalah Nabi yang disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penyayang. Karakteristik ajaran Islam itu rahmatan lil alamin. Persoalannya kenapa harus di situ poinnya? Karena memang tadi saya bilang tidak ada orang di dunia ini yang bisa hidup sendirian. Kita semua sebenarnya saling membutuhkan pihak lain sehingga dunia ini bisa berjalan dengan baik. Tatanan kehidupan akan menjadi baik, damai bila semua orang menebarkan kasih sayang, memiliki kasih sayang dan kepedulian. Dan kita tidak bisa ego. Kita merasa kita punya, lalu kita bilang saya tidak butuh saudara, saya tidak butuh teman, saya bisa hidup sendiri. Mustahil. Ini kita laki-laki kadang-kadang sering merasa lebih kuat dibandingkan perempuan. Padahal laki-laki ini dengan apa-apanya kalau ada perempuan. Dan orang kuat, orang-orang hebat di dunia ini itu jatuh tuh kali gara-gara perempuan juga. Itu dasarnya perempuan, makanya nggak boleh diremehkan. Akhirnya kita butuh, Pak. Segagah-gagahnya laki-laki, sehebatnya Jawara Banten pasti butuh sama perempuan. Karena itu yang bikin enak hidup. Nggak ada dia kayak enak hidup. Perempuan di era masa kini telah sampai pada puncak perjuangannya memperjuangkan kesetaraan gender. Mungkin mengingat flashback ke belakang, ingin berontak, lalu dikatakan saatnya kita balas dendam kepada laki-laki. Hari ini kita tidak butuhkan lagi laki-laki, omong kosong. Sampai kapanpun perempuan membutuhkan belayan, kasih sayang dan perlindungan laki-laki. Itu dari dua entitas saling membutuhkan. Saya sering sebut begitu. Pejabat sama rakyat, siapa yang bisa memungkiri kalau dua-duanya saling membutuhkan? Kita ini di kampung kita butuh dengan murah. Kita mau bikin PM1, mau jual tanah, urusannya dengan desa, dengan lurah, kita butuh dia. Maka Islam dan Nabi mencontohkan, Nabi itu orang yang yuhibbu wa yukrimu ahla syaraf, orang yang memiliki kedudukan, dihormati, dihargai. Kita butuh juga. Betapapun kita ini butuh dengan pemerintah, penguasa, dan penguasa nggak bisa dipungkiri, penguasa juga butuh rakyat. Maka relasinya harus berdasarkan kasih sayang tadi. Kan doa kita wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamu. Orang yang tidak sayang kepada kami, Allah jangan kau beri kekuasaan, jangan sampai menguasai kami. Jadi semuanya dirasakan kesamaan. Apa pejabat boleh bertantang, bertenteng, belagu dia? Biarkan rakyat masa nggak butuh sama rakyat karena diangkat oleh pejabat yang lebih tinggi. Bayangkan kalau lurah nggak butuh sama rakyat, rakyatnya kan nggak ada. Tanah kosong juga urusin nggak jangkrik. Jadi rakyat butuh pejabat, pejabat butuh rakyat. Orang kaya kelihatannya dia bisa hidup sendiri, dia nggak butuh orang lain. Tapi siapa yang bisa pungkiri orang kaya bisa menikmati kekayaannya itu karena ada orang-orang miskin. Dia bangun rumah harganya berapapun miliar yang dia keluarkan,
Tahunya dia bilang saya sudah bisa bangun rumah, saya mampu bangun gedung yang mewah. Dia bisa bayar orang, Pak. Emang yang aduk semen siapa kemarin? Emang yang bawa batu bata siapa? Itu saya bisa pastikan. Itu orang-orang susah yang mau kerja. Artinya kalau orang kaya punya duit banyak tapi gak ada orang susah, mau bahagia gimana coba? Bawain batu sendiri, aduk semen sendiri coba. Rumahnya jadi entok dia. Gak bisa menikmati. Makanya orang kaya gak boleh sombong sama orang miskin. Dan orang miskin gak boleh sewa sama orang kaya. Jadi kadang-kadang itu masalahnya. Yang kaya sombong sama yang miskin, yang si miskin orangnya sewa dengan orang kaya. Padahal dua-duanya saling membutuhkan. Saya sering bilang di Jakarta ini, kita orang Jakarta, megapolitan, makannya masih tetap nasi, Pak. Dan kita butuh yang namanya sayuran. Sementara di Jakarta mau nanam padi di mana? Tanahnya udah di aspal semua. Orang sehat udah gak bisa nanam padi sekarang. Kita yang tinggal di kota, betapapun masih memerlukan relasi dengan orang-orang yang ada di desa, karena mereka lah yang tanam padi dan sayuran. Kita bisa bekerja menghasilkan uang, pastikan kita gak bisa hidup dengan uang. Mana bisa kita hidup dengan uang? Gak bisa, Pak. Yang kita butuhkan adalah beras untuk kita makan. Mereka lah di kampung yang nanam padi, mereka yang nanam sayuran. Kita punya uang, kita beli padi mereka, sayuran mereka kita beli. Mereka tinggal di kampung pun gak bisa hidup tanpa orang kota. Kenapa? Dia punya padi, punya beras, bisa makan. Emang hidup urusan gegaras doang? Hidup kan gak cukup hanya sekedar makan. Istrinya mau belanja, anaknya mau sekolah, mau beli laptop segala macam, butuh duit. Ditukar, dibarter hasil pertaniannya, dibutuhkan sama orang kota. Orang kota yang beli, dia dapat uang. Hubungan simbiosis mutualisme, hubungan dua arah yang saling menguntungkan, sangat bisa mungkin ini. Dokter dan orang sehat, orang sakit itu saling membutuhkan. Cuma kelihatannya saja orang sakit yang butuh dokter, orang sakit butuh tukang obat. Padahal sebenarnya dokter dan tukang obat sangat-sangat butuh orang sakit. Ada yang sakit tinggal. Dan mungkin dokter punya uang kalau nggak ada orang. Betul. Itu kan artinya yang butuh bukan cuma si pasien sama dokter juga butuh sama pasien. Maka harus ada di sana relasinya yang didasarkan atas kasih sayang sebenarnya. Bukan sekedar hubungan untung menguntungkan karena ada materi, si sakit beruntung diobati, kemudian dokter beruntung karena dibayar. Bukan itu hitungannya, bukan. Tapi kesadarannya bahwa hidup kita butuh orang lain. Sampai orang hidup sama orang mati saja masih ada relasinya, masih ada hubungan. Orang mati gak bisa mandi, mesti dimandiin. Orang mati gak bisa pakai pakaian dibungkusin. Orang mati gak bisa gali kuburan, digaliin. Udah digali masih gak bisa masuk, dimasukin. Itu dari mulai yang mandiin, yang kafanin, yang nyolatin, yang nguburin, itu saya pastikan orang hidup semua. Artinya orang mati butuh orang hidup. Tapi apakah cuma orang mati yang butuh orang hidup? Tidak. Orang hidup pun butuh orang mati. Ada di hidupnya butuh orang mati. Yang pasti. Kalau Ustaz belum pasti lah. Yang paling pasti tukang kain kafan. Di pasar kan ada tukang kain kafan dijual kembang-kembang segala macam, tikar segala macam, alat-alat buat membungkus. Itu tergantung seberapa banyak orang mati di sini. Kita boleh nangis orang tua kita mati, kita boleh sedih saudara kita meninggal. Tapi untuk tukang kain kafan, siapapun mati gak peduli, yang penting dagangan gua. Tukang gali kubur sama, tergantung orang mati. Kalau saya nggak ada yang mati, sedih. Seminggu. Ada pekerjaan. Masuk Ustaz yang mau bikin desa. Alhamdulillah. Cowok. Nggak ada yang mati juga. Artinya nggak bisa dibantah. Semua orang butuh orang itu. Bayangkan Pak, kalau ada dokter yang rajin sholat tahajud jam 3 bangun, ada tukang kain kafan, tukang gali kubur, sholat tahajud jam 3. Kemudian setelah sholat tahajud dia berdoa. Doa orang kita saya bisa pastikan kalau tahajud pasti
Gak akan pernah hilang tuh minta rezeki yang banyak tuh masih. Orang kayak juga sama doanya itu. Kan minta iman, minta tetap iman suka lupa, minta duit nggak pernah lupa itu. Masih minta itu. Rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi nasabin wala ta'abin wala masyaqqatin wa ghairin. Kalau orang awam bilangnya rizqan wasi'an thayyiban. Dia ada tambahan. Min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala ghairin. Dapat kita masih sampai yang banyak tak tahu nyampe aja tuh. Bayangkan kalau yang melakukan itu dokter, tukang obat, tukang gali kubur yang melakukan itu. Coba pikir-pikir apa maknanya dong? Itu kan cuma minta dokter ya Allah tambahkan rezeki saya. Cuma dia nggak ngomong uang ya Allah turunin wabah yang banyak. Nggak ngomong uang tambah lagi pasiennya kan gitu. Dia minta orang sakit. Nggak gali kubur dia tambahkan rezeki saya. Maksudnya matiin lah banyak ini. Ngomong gitu doang. Maka itu pada akhirnya Rasulullah menyebutkan la tabaghadu, la tabaghadu, wala tadabaru, wala tahasadu, wala tajassasu, wala tahassasu, wa kunu ibadallahi ikhwan. Dengan fakta itu kita mau bantah apa kalau Nabi mengajarkan kita sikap untuk merajuk ukhuwah. Dan dasarnya tadi ini adalah kasih sayang dan kesetaraan. Kalau tidak ada merasa punya kesetaraan, ya susah Pak. Kita merasa paling dipentingkan. Yang penting orang datang mau nggak datang. Nggak bisa. Harus ada yang namanya kesetaraan. Ya mohon maaf nih kita kadang-kadang kita aja cuma baru-baru kita. Kan rada berat kalau urusannya ke masyarakat biasa mah. Ya mohon maaf ini mah. Kalau mengundang pejabat itu dari masuk udah kayak MBHS. Yang ngundang orang susah, pakai dijemput. Mana dia? Ada apa ya? Mana saya sudah bilang ya, saya mau tanya ini. Lupa. Kalau jawab langsung diagendain jadi. Kalau susah kan kalau. Kalau makanya kan ada syair Arab tuh. Cuman saya lupa saya ini. Jadi orang memang kalau sudah memposisikan diri pada posisi tertentu dan memperlakukan orang dengan nilai tertentu gitu, ya sudah dia terpenjara dengan itu. Bahwa orang kaya itu nggak pernah salah. Orang kaya itu apa yang dia omongkan, dia bohong aja, dia nggak benar. Tapi orang kalau susah, udah bener banget aja mesti lagi kayak orang. Saya pesen aja maaf, kalau udah susah itu jangan yang ngomong. Dasarnya itu, pentingnya itu. Jadi dua prinsip tadi, kesetaraan dan kasih sayang. Untuk apa sih? Jadi kita ngomong lagi tentang wajib hukum. Ya untuk menjalankan agenda kehidupan. Rumusannya seperti dibilang oleh Sayyidina Ali, qiwamud dunya bi'arba'in. Tegaknya kehidupan dunia ini, kehidupan ini bisa berlangsung dengan baik itu dengan 4 komponen dasar pendukung utamanya itu. Pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama, wa adlil umara, wa saqawatil agniya, wa du'ail fuqara. Ilmunya para ulama yang menjadi penerang bagi umat, penuntun umat, al-ulama surul umat. Yang kedua, keadilan para penguasa yang menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Yang ketiga dengan kedermawanan orang kaya, dan yang keempat dengan doanya orang kaya. Ini kan orang suka kagak ketemu. Kalau ulama dengan ilmunya insya Allah memang ini ilmunya. Tapi hari ini mohon maaf, ilmu kita ini kadang-kadang cuma sebatas ansih ilmu pengetahuan, sehingga kita sulit untuk menjadi tokoh penggerak dan agen perubahan.
Karena kelemahan di satu sisi apa? Unsur uswahnya, kedua keteladanan. Padahal suksesnya dakwah Nabi itu kunci suksesnya ada di teladan. Saya nggak tahu Bapak pernah dengar apa kagak, kalau saya sering dengar masyarakat yang rada sentimen suka ngomong hidup taraku di sendiri. Lah kayak yang mana-mana juga cuma ngomong doang gitu. Pernah dengar? Itu sebenarnya kan kritikan Pak, kita perlu berani itu melakukan otokritik sendiri. Itu kenapa kita sampai dibilang begitu? Nolak kedua. Coba dan mereka melihat itu kita pertontonkan Pak. Saya minta contoh Pak, dikasih contohnya sama mereka apa? Coba Ustaz ya, itu hari Jumat itu kotak amal asal lempungen kiai rada cepat jalannya. Lewat aja. Ya, ini kita bilang kesetaraan Pak. Oke dah. Ayo weh. Ada contoh lain ada. Saya tidur abah tidak sampai enggak langsung pada korban. Saya ingat saya datang kiai pada korban. Kalau waktu korban orang iya. Itu kan dilihat. Makanya betul lah itu kata syair tadi. Ya, syair itu innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu. Innal faqiha huwal faqihu bi fi'lihi laisal faqihu bi nutqihi wa maqalihi. Cendekiawan itu, ulama itu, orang alim itu yang sebenarnya adalah orang yang mampu melakukan, mengerjakan, mengamalkan ilmunya, bukan yang cuma sekedar ngomong, ngoceh doang, kayak penceramah begini. Makanya udah paling berat namanya penceramah itu kagak enteng, itu kaburomatan dulu. Isra Mi'raj aja juga dipotong-potong itu Nabi berikan lidahnya. Terus biar banyak korban nanti jadi. Biar korban semua nanti. Harus itu contoh keteladanan itu yang mahal. Sampai wakada sultan, wakada rais, huwa raisu bi khuluqi, laisa raisu bi mulki bi qaumihi wa rijali. Yang namanya tokoh itu bukan ditokohkan sekedar memimpin orang banyak, tapi ketokohan dalam perilaku, yaitu keteladanan. Walaupun dia tidak punya jabatan di MUI, dia tidak punya jabatan di pemerintahan, tapi perilakunya bisa ditiru orang, sesungguhnya itulah tokohnya. Dan ini kan dua-duanya sepegang sama ulama. Di Banten ini peranan ulama berat ini sebenarnya sekarang ini. Pertama udah kadung terlanjur, pokoknya Banten itu identik sama ulama pasti. Dan itu menjadi tantangan ke depan. Yang kedua kan kasus nasional ini lagi ramai, dua kasus besar ini kan dari Banten lahirnya. Satu urusan masak, yang satu urusan nasi. Iya. Masak lahir dari Banten, urusan nasi mie. Jangan ikut campur. Agak cekari. Itu nanti ada urusannya ya. Makanya kalau orang menahan diri yang bukan wilayahnya jangan bicara, tertibin hidup. Ini masalahnya hari ini banyak orang yang bukan urusannya mau ikut campur. Tebak bodohnya masyarakat juga yang gak punya urusan di kampung saya pengen nanyain sama saya. Terus gimana itu pagar laut? Mengapa? Itu lagi rame. Iya emang lagi rame mengapa? Biar jelas urusannya. Kalau jelas mengapa? Kalau jelas mengapa? Apa jauh yang kita urusin rumah tanggamu kata saya. Anak juga makan, anak udah sekolah, anak udah dapat pendidikan. Kau bertanggung jawab. Kamu urusin pagar laut, urusannya nggak ada mending. Ini kan sekarang orang yang gak tahu urusan itu bicara, belum nyambung urusan. Yang kata dulu persoalannya itu komen lagi. Yang sekarang ini. Pada ayat udah kasih bimbingan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Saya mau kembali ini ada tanggung jawab besar ulama di sini.
tanggung jawab keumatan, menghadirkan diri sebagai teladan tokoh yang bisa diikuti. Apalagi tadi saya sebutkan, ulama itu MUI harus bisa menjadi pelindung masyarakat. Ya apa bahasanya? Himayatul ummah, riayatul ummah, ngayom, buaya nanti bersama-sama yang punya kewenangan nangkap di situ. Jangan bikin salah. Iya begitu Pak. Itu kan kagak enteng, ngomongnya enteng itu. Proteksi, advokasi keren. Itu memprotek umat, mengadvokasi umat. Itu nggak gampang. Kalau rapat turun-turun kita gampang ngomongnya. Tapi ketika ketemu kita dengan pengusaha lain lagi bahasanya. Betul. Bisa beda itu urusan konsep, tinggal konsep. Menyesuaikan. Wah iya. Di sini dibutuhkan ruhnya ulama, yaitu bersandarnya dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijakannya hanya kebenaran wahyu, logika yang sehat, keberpihakan yang murni kepada kebenaran, bukan kepada kepentingan. Bukan kepada setoran ya. Iya, begitu karena doanya kan wala tusallit alaina fala yakhaufuka wala yarhamuna. Jangan sampai kita dikendalikan oleh orang-orang yang tidak takut sama Allah, kemudian tidak juga sayang sama dua unsur ini. Ini berat loh perkara gampang. Banten nih urusannya, insya Allah mudah-mudahan cepat selesai. Ya selesai nggak selesai juga sih antar mah. Saya pegang alam. Tapi ulama harus hadir sebagai tokoh yang bisa diteladani. Bahkan ke depan ini peranan ulama semakin dibutuhkan, ya, dibutuhkan bukan hanya ilmunya yang dibutuhkan, bukan. Kalau ilmu Pak, sekedar ilmu tahun 2030 mungkin orang udah gak nanya hukum sama kita, gak, AI. udah cukup pakai AI. Dia nanya saat itu juga dijawab itu direct keluar semua referensinya, halamannya, teksnya dikeluarin itu pakai AI. Nanya sama kita pakai ntar dulu buka kitab dulu, seminggu belum dijawab. Itu kalau urusan yang api, kalau urusan kagak api, ya menurut saya gitu. Kalau ulama bertanggung jawab, dia akan buka referensi. Besok ilmu begitu, kalau cuma sekedar ilmu, ansih pengetahuan, ya. Knowledge itu sekedar knowledge, pengetahuan hanya sekedar pengetahuan, bisa jadi ditinggalkan kita. Tapi satu yang lain tidak bisa digantikan oleh kecanggihan teknologi apa? Keteladanan, perilaku yang bisa diteladani. Dan Allah sudah perintahkan umat buat ikut ulama. Kan begitu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hiduplah kamu bersama dengan orang-orang as-shadiqin. Siapa as-shadiqin? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Metode namanya tafsir bil maksur itu ditafsirkan lagi. Siapa as-shadiqin itu? Orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasul, tidak ada keraguan, lalu dibuktikan dengan kemauan dia berjuang berkorban di jalan Allah. Itu yang harus kau bersamai. Siapa mereka? Secara spesifik disebutkan itu al-ulama, al-amilin, was-solihin. Umat disuruh oleh Allah hidup bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan orang-orang alim. Kemudian yang paling populer dalam pengamal tarekat Syadzili kan itu ada syairnya, apa namanya, kalamnya itu, ya. La tashab man la yunhiduka halu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan kau membersamai dalam hidup ini kecuali orang yang, ya, jangan kau membersamai orang yang perilakunya tidak menggairahkanmu, tidak membangkitkan gairahmu untuk menuju Allah. Dan jangan kau membersamai orang yang ucapan yang tidak menuntunkan kepada Allah. Siapa yang diharapkan mampu ucapan yang menuntun umat kepada Allah?
Ya ulama. Siapa yang perilakunya bisa diteladani, ditiru untuk orang bisa bergairah beribadah pada Allah? Orang soleh. Siapa itu orangnya? Insya Allah yang ada di sini semua. Jelas ya Pak? Jelas? Jelas kan? Jelas. Jelas. Terima kasih. Kan bener kan?